Halo guys, assalamualaikum, welcome back again on my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal kasih tutorial Motion pakai lagu Way Back Home. Jadi buat kalian yang mau dengar lagunya, kalian bisa cek Instagram aku melalui link di deskripsi. Dan buat kalian yang mau ngambil audionya, kalian bisa cek link di deskripsi. BTW ini tuh udah aku tambahin foto-foto dan audionya beserta thumbnailnya itu 7 detik pertama. Sebelum lanjut ke tutorialnya, dan forget to like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya guys. Nah langsung aja kita ke foto yang pertama. BTW foto yang pertama tuh durasinya tuh agak panjang gitu. Langsung aja kalian klik yang ini, terus pilih gandakan satu layer. Kalau udah di foto yang di atas, kalian klik ke move and transform ke transisi yang ketiga. Ini kalian kecilin aja, terserah kalian. Terus yang di bawahnya juga kalian klik move and transform, klik transisi yang ketiga, lalu kalian kecilin kayak ginilah. Kalau udah akan keluar, tambahkan efek. Kalian ke distortion warp, terus cari yang namanya efek ubin atau tailless. Mirrornya nggak usah kalian aktifin, dan offset secara vertikalnya kalian aktifin. Kalau udah, di sini kan keluar dulu ke move and transform ke transisi yang ketiga. Ini aku mau kecilin dulu. Nah, kayak gini. Kalau udah, di sini kan klik efek ke efek ubin, dan kan klik offset, tambahin the keyframe di awal dan di akhir. Yang di akhirnya kan tambahin terserah kalian. Kalau udah, di sini nggak usah kalian tambahin kurva. Kalian keluar ke foto yang di atas. Kalian tambahin border dan bayangan. Kalian klik yang kedua. Terus bayangannya kalian aktifin, dan kalian besarin sesuai ukurannya terserah kalian, dan warnanya kalian bisa ubah bebas kalian aja, terserah kalian ya. Kalau aku sih warna putih. Kalau jadi kayak gini, kalian klik foto yang pertama yang di atas, kalian ke move and transform ke transisi yang ketiga, kalian ke tengah-tengah, tambahin keyframe di tengah-tengah dan di akhir. Di akhirnya kalian besarin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi asing kayak gini. Ini asingnya. Kalau jadi kayak gitu, kita ke foto yang kedua. BTW semua fotonya udah aku tambahin efek tailless, dan mirrornya udah aku aktifin ya guys. Tunggu ini. Nah kalau udah, di sini kita ke foto yang kedua, ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin the keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Kalau udah, kalian keluar, tambahkan efek. Kalian ke distortion warp, terus kalian tambahin efek squeeze atau remas. Baru kalian tambahin the keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian tambahin sampai 1,00. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi sing kayak gini. Ke foto yang selanjutnya, tambahin efek juga, yaitu efek squeeze atau remas. Tambahin the keyframe di awal dan di akhir. Yang di awalnya kalian kurangi menjadi minus 0,70. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi sing kayak gini. Kalau udah kalian keluar, tambahkan efek lagi. Kalian ke distortion warp, tambahin efek 360 derajat. Kalian ke atasin efeknya. Terus kalian tambahin the keyframe di awal dan di akhir. Ini kan tambahin sampai 50 yang di akhir, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi asing kayak gini. Kalau udah, kita ke foto yang selanjutnya. Nah ini foto yang selanjutnya, kalian klik dulu, tunggu. Nah kalian klik, tambahkan efek. Kalian tambahin efek 360 derajat, kalian ke atasin efeknya.
kalian pilih yang rotasi atau rotation, tambahin the keyframe di dan di akhir. Di awalnya kan tambahin sampai positif 50, baru kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah, di sini aku udah tambahin overlay. Untuk overlaynya nanti bakal aku kasih di Instagram aku. Terus kalian tambahin efek di overlaynya, kalian ke distortion warp. Terus kalian cari yang namanya efek peta pemindahan atau displacement map. Kalian pilih yang X, tambahin the keyframe di di akhir. Ini yang di akhirnya kalian tambahin sampai 500. Tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, kalian keluar dan dari tengahnya atau frame centernya kalian aktifin kayak gini. Kalau udah, ke overlay yang selanjutnya ini ya, yang ini kan tambahin efek yang sama. Terus ini kalian pilih yang X, tambahin the keyframe dan di akhir ini kan kurangi menjadi minus 500. Kalau udah, kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah, jangan lupa from centernya dari tengahnya kan aktifin kayak gini. Nah, di sini aku nambahin overlay lagi yang ini, nanti bakal aku post di Instagram aku juga. Kalian klik tambahkan efek, kalian tambahin efek peta pemindahan, kalian pilih yang Y, tambahin the keyframe di akhir. Ini kan tambahin sampai 500 yang di akhirnya. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, dan jangan lupa dari tengahnya kalian aktifin. Jadi hasilnya kayak gini. Ke overlay yang selanjutnya kalian tambahin efek yang sama. Terus kalian pilih yang Y, tambahin the keyframe dan di akhir. Ini kalian tambahin sampai minus 50 derajat 500. Ini ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jangan lupa from centernya kalian aktifin. Nah, kalau jadi kayak gini, kalian tambahin efek di fotonya, tambahin efek yang ini, kalian ke atasin dulu efeknya, pilih yang orientasi, tambahin the keyframe dan di akhir. Di akhirnya kalian tambahin sampai 50 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya, tambahin efek yang sama. Terus ini kalian ke atasin ya. Nah, ini kan tetap orientasi, tambahin the keyframe dan di akhir. Di awalnya kalian kurangi menjadi minus 50. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, kalian ke foto yang ini, kalian klik tanda tambah, terus pilih shape yang persegi. Kalau udah, kalian klik titik 3, terus pilih fill screen dan move and transform. Ke transisi yang ketiga ini kalian besarin dan kalian cut sesuai fotonya ya. Kalau jadi kayak gini, kalian klik ini sama ini sama ini, kalian pilih yang di tengah, yang ini juga, ini sama ini, pilih yang di tengah. Ini kok kayak gini, tunggu guys. Nah, kalau udah jadi masking group kayak gini, kalian tambahin efek ubin atau tailless di masking groupnya dan jangan lupa mirrornya kalian aktifin ya guys. Kalau udah, kalian klik masking group yang pertama yang ini, kalian ke move and transform. Ke transisi yang kedua, tambahin the keyframe dan di akhir. Yang di awalnya kalian tambahin sampai 90 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi sih kayak gini. Ke foto yang selanjutnya, ke move and transform. Ke transisi yang kedua, tambahin the keyframe dan di akhir. Ini kalian kurangi menjadi minus 90 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, jadi sih kayak gini. Kalau udah, di sini kita ke move and transform lagi. Ke transisi yang ketiga, tambahin the keyframe dan di akhir. Ini kalian kecilin, lalu kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Ke foto yang selanjutnya, ke move and transform. Ke transisi yang ketiga, tambahin the keyframe dan di akhir. Ini kalian besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, jadi kayak gini. Kalau udah, di sini aku mau nambahin overlay. Nah, ini aku tambahin overlay, nanti bakal aku post juga di Instagram aku. Kalian klik overlay ya, tambahkan efek. Kalian tambahin efek peta pemindahan atau displacement map. Tambahin the keyframe di awal dan di akhir. Ini kan tambahin sampai 500 yang di akhirnya positif. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jangan lupa dari tengahnya atau frame centernya akan aktifin biar kayak gini.
Kalau udah di overlay yang selanjutnya tambahin efek yang sama, tambahin the keyframe di awal dan di akhir. Cuman ini kan yang pertama tambahin menjadi minus 500. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jangan lupa from centernya kalian aktifin, jadi kayak gini. Kalau udah, kalian klik fotonya, tambahkan efek. Di fotonya tuh kalian ke distorsi warp, terus tambahkan efek squeeze atau remas. Dan di sini tambahin the keyframe dan di akhir. Di akhirnya kalian kurangi menjadi minus 0,70. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Ke foto yang selanjutnya tambahin efek. Tambahin efek squeeze atau remas. Tambahin the keyframe dulu di awal dan di akhir. Ini kan tambahin menjadi 1,00, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kayak gini. Kalau udah kan keluar ke move and transform ke transisi yang ketiga. Ini kan ada di tengah-tengah tuh, kan klik. Terus tambahin the keyframe di awal dan di akhir. Ini kan tambahin sampai terserah kalian, sampai melebar gitu. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah jadi sih kayak gini. Ke foto yang selanjutnya, ini fotonya kalian klik yang ini dulu, terus klik gandakan layar, dan yang di atas kalian tambahkan efek. Kalian ke lainnya atau order, kalian tambahin salin latar belakang atau copy background. Kalau udah, kalian tambahin efek lagi. Ke matte maski, tambahin efek usap atau wipe, dan di akhirnya atau endnya kalian kurangin menjadi 50,0 derajat. Kalau udah, kalau udah kalian keluar, tambahkan efek lagi. Kalian ke distorsi warp, terus cari yang namanya efek cermin atau mirror. Terus kalian keluar ke foto yang di bawah. Kalian ke move and transform, tetap yang pertama, tambahin the keyframe, jalan di akhir. Di akhirnya kalian kayak giniin, geser ke sini. Terus kalian lurus, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi sih kayak gini. Kalau jadi kayak gini, aku mau nambahin overlay dulu. Nah, aku tambahin overlay yang kayak gini, kan klik overlaynya, tambahkan efek, ke distortion or warp, terus tambahin efek displacement map atau peta pemindahan. Kalian pilih yang Y, tambahin the keyframe di awal dan di akhir. Kalian tambahin di akhirnya sampai 500. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, dan jangan lupa dari tengahnya kalian aktifin. Jadi sih kayak gini. Ke overlay yang selanjutnya, tambahin efek, pilih peta pemindahan, pilih yang Y, tambahin the keyframe, jalan di akhir. Ini kan kurangi menjadi minus 500. Kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Jangan lupa from centernya atau dari tengahnya kan aktifin. Jadi kayak gini. Nah di sini kalian klik fotonya, tambahkan efek, ke distorsi warp, scroll ke bawah, cari yang namanya efek ubin putar. Nah di sini untuk stretchnya kalian tambahin sampai 5,00. Kalau udah, di sini untuk rotasinya kalian nolin dulu, tambahin the keyframe, jalan di akhir. Ini kan tambahin sampai 90,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus kalian pilih yang stretchnya, yang sudutnya atau angle. Tambahin the keyframe, jalan di akhir. Ini kan ubah menjadi 45,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi sih kayak gini. Ke foto yang selanjutnya, tambahin efek yang sama, yaitu ubin putar. Stretchnya kalian samain, yaitu 5. Terus untuk rotasinya kalian ubah menjadi 270,0 derajat. Tambahin the keyframe, jalan di akhir. Ini kan tambahin sampai 360,0 derajat di akhirnya. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dan untuk sudutnya kalian ubah dulu menjadi 90,0 derajat. Tambahin the keyframe, jalan di akhir. Ini kan ubah yang di akhirnya menjadi 180,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah jadi sih kayak gini. Kalau udah, kan ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin the keyframe, jalan di akhir. Ini kan besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Ke foto yang selanjutnya, ke transisi yang ketiga, tambahin the keyframe, jalan di akhir. Ini kan kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah kayak gini.
udah, kalian ke transisi yang kedua, tambahin the keyframe dan di akhir ini kalian putar menjadi positif 45 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Ke foto yang terakhir, ingat tambahin ini transisi yang kedua, kalian tambahin keyframe, lalu yang di pertama kalian putar menjadi minus 45 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah jadi ini udah jadi guys, dan hasilnya tuh kayak gini. Maaf ya guys, soalnya tuh aku matiin soalnya takut kena copyright. Maaf juga kalau nge-lag, soalnya ayam aku tuh nge-lag guys. Nah gimana guys, bagus banget kan, dan ini tuh simple banget buat kalian yang mau belajar dialek motion. Oleh karena itu, don't forget to like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Bye guys, wassalamualaikum.